Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi ini. Mari sebelum kita memulai saat teduh, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami dan juga istirahat kami semalam yang cukup. Ya Bapa, kami ingin memulai hari kami dengan bersatu denganmu melalui doa, pujian, penyembahan, serta firman, yang kiranya Kau memberikan kekuatan dan pedoman bagi hidup kami hari ini dan seterusnya. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang bertugas melayani hari ini. Kiranya Kau tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan adalah yang sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga jaringan internet yang digunakan hari ini. Semoga Kau berikan kelancaran. Terlebih ya Bapa, Kau siapkan hati kami yang ikut memuji dan mendengarkan firman hari ini. Kiranya hati kami terbuka dan berkobar-kobar untuk menerima segala firman yang akan kami dengar, yang akan kami serap hari ini. Ya Bapa, kami satukan semua doa ini ke dalam hadirat Putra-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Dia sendiri yang membangunkan kita pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita mau bawa hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Kita mau Allah Roh Kudus yang senantiasa melayakkan kita untuk semakin kenal, semakin mengerti bagaimana menyenangkan hatinya. Mari pagi hari ini kita nikmati kasih-Nya. Dia sendiri yang menenggelamkan setiap kita di dalam lautan kasih-Nya. Kita mau memulai sepanjang minggu ini dengan menimba kekuatan baru, berjalan bersama Dia, menyenangkan hatinya. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk dapat menyembahmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu
diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Benar Bapa, merupakan sebuah kerinduan bagi setiap kami untuk diam di dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu, tenggelam di dalam kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau memuji Dia. Karena Dia sungguh Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Karena namanya sungguh indah. Kita mau cinta Dia. Kita mau tinggikan dan agungkan Dia selama-lamanya. Mari kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Agar supaya kita senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Bertemu muka dengan muka. Menikmati hadirat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari memuji,
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami Kami tinggikannya, muliakannya, ya penyembahan kami. Allah Terima kami kasih, sembah, Engkau Allahku, Engkau besar. ya marakaran ya ya Allah kami sembahmu, kami tinggikan dan muliakan Engkau. Terpuji namamu ya Allah. Ya Ramarakan Yoshe. Gunung batuku, Ya Lamarakan Yoshe. Kaya keselamatanku. Lamarakan. Ya Lamarakan Yoshe. Kaya Lamarakan Engkau besar, Engkau Allahku, kami memuji. Terpuji engkau, terpuji namamu. Ya Allah kami sembahmu Tuhan, kami muliakan dan tinggikan. Terpuji namamu ya Tuhan, terpuji engkau. Ya marakaran Yoshe. Ya marakaran Yoshe. Kaya marakaran Yoshe. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Vero. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita pada hari ini. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tepat diturunkannya di tengah orang-orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang dapat menghujat Allah ini? Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan hari ini sangat menarik, mengingatkan saya bahwa kita membutuhkan sesama dan komunitas. Maka sangat penting bagi kita untuk memiliki pertemanan dan komunitas yang positif yang dapat membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada dua hal yang dapat dipelajari dari bacaan hari ini. Yang pertama, iman seseorang atau iman orang lain mampu menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita. Pada bacaan hari ini, pada ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Pada ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang lumpuh ini disembuhkan Yesus karena Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman orang lumpuh ini, tetapi juga iman orang lain. Iman orang lain mampu menghantar seseorang kepada kesembuhan atau pemulihan. Walau orang tersebut tidak punya otoritas dalam hidupnya, berbeda dengan iman seorang perwira, seorang ayah, iman seorang ibu yang memohon kesembuhan dan kehidupan bagi anak mereka. Iman orang lain juga diperhitungkan pada Yakobus bab 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari sini saya belajar bahwa saya bisa sampai saat ini karena saya percaya bahwa ada doa-doa dari orang-orang lain, orang-orang di sekitar saya, atau dari teman-teman saya yang menyelipkan nama saya dalam doa mereka. Kan? Perlu kita juga mendoakan mereka. Kadang kita hanya fokus pada orang-orang yang meminta doa dari kita, lalu lupa dengan mereka yang telah mendoakan kita terlebih dahulu. Dan kita juga perlu ingat bahwa si iblis tidak pernah tinggal diam. Barangkali kita mengingat bahwa teman kita ini sudah lebih maju daripada kita, tetapi kita perlu untuk saling mendoakan. Mari kita belajar untuk menyadari kasih dari orang di sekitar kita, dan kita setia juga saling mendoakan.
Dan saya juga belajar menjadi seperti orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini. Saya sebutkan sebagai teman. Hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan bagi teman kita yaitu dengan mendoakan mereka, mengirimkan link kegiatan rohani, lalu juga mungkin mengajak mereka untuk melakukan 5 senjata, bergabung dalam KPH. Namun kita juga dapat melakukan usaha lebih seperti orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini, mereka mengusung dan membuka atap, mungkin kita dapat melakukan lebih, kita mengunjungi teman kita, mengajak mereka untuk PW dan baca firman bersama, segala sesuatu yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan berjalan bersama mereka dalam melalui segala pergumulan mereka. Pada Roma bab 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya, inilah bagian kita, yaitu menjadi agen Tuhan yang membawa kabar gembira dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain, teman kita atau orang di sekitar kita. Saya melihat alangkah indahnya dan baik jika kita dapat menerapkan sistem MLM, multi level marketing, dalam hal iman juga. Tentu dengan semangat kasih dan fokus pada Tuhan dan dengan motivasi yang benar, yaitu motivasi untuk memuliakan Tuhan saja, tidak ada motivasi yang lain. Dan kita saat kita diselamatkan, kita juga dapat berbuah dan memberkati orang lain. Kita bisa menjadi agen Tuhan, kita membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang tidak gampang, kadang penolakan-penolakan yang kita terima butuh hikmat dari Tuhan, dan kita sadar penuh bahwa ini adalah karya dari Roh Kudus, bukan karena kuat atau hebat kita. Jadi jika kita tidak berhasil atau kita ditolak, kita tidak akan kecewa. Hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mendoakan mereka. Quote dari Santa Mother Teresa yang sangat indah yaitu not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Itu kita tidak semua dari kita dapat melakukan hal yang besar, tapi kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Hal sederhana yaitu dengan berdoa, itu ada hal sederhana yang powerful. Saya sempat mengalami beberapa kali kerinduan untuk membawa teman lebih dekat kepada Tuhan. Namun saya tidak berani maju karena memang orang tersebut belum membuka diri dan kami udah lama tidak komunikasi, ada juga yang memang tidak terlalu dekat. Jadi saya juga bingung bagaimana saya approach teman saya. Jadi hal yang bisa saya lakukan yaitu dengan mendoakan dan mempersembahkan mereka pada saat Ekaristi. Dan luar biasanya Tuhan, dengan caranya Tuhan sendirilah yang buka jalan bagi kami, membuka komunikasi kami, sehingga teman saya mulai membuka diri dan saya bisa masuk perlahan-lahan. Saya melalui perjalanan bersama dia, dan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya berikan kepada dia melalui pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Dan puji Tuhan, Roh Kudus bekerja dan pada hidup teman saya. Kadang saya juga mengalami suatu penolakan. Seperti contohnya saat saya mengajak teman saya yang dalam pergumulan untuk mengikuti KRK, teman saya menolak dengan alasan sibuk. Dan setelah saya mendapatkan link untuk siaran ulang, saya kirimkan, tapi hanya di read. Ucapan terima kasih juga tidak ada. Saat itu saya kecewa. Saya sempat dalam hati berpikir lebih baik saya berhenti aja untuk mendoakan orang ini. Tapi Tuhan sungguh baik, Tuhan menangkap saya, Tuhan ingatkan. Tuhan bilang, Vero kamu sombong. Saya introspeksi diri, lalu saya mengakui saya menyesal karena saya melakukan tidak dengan kasih. Kalau saya merasa kecewa, saya melakukannya tidak dengan kasih, dan fokus saya bukan kepada Tuhan karena saya merasa tertolak. Akhirnya Tuhan tetap mengingatkan saya untuk mendoakan dia, dan saya terus sampai saat ini masih mendoakannya, dan saya diingatkan bahwa saya ini hanya pekerja dalam kebun Tuhan. Tuhan adalah pemilik kebunnya, jadi Tuhan punya karya yang luar biasa, lebih luas, mungkin bukan dengan KRK, bukan melalui saya, tapi Tuhan
punya caranya sendiri untuk bagaimana mempertobatkan seseorang. Di sini saya juga diproses. Maka mari kita setia untuk menjadi agennya Tuhan yang dengan penuh kasih dan mengandalkan Tuhan. Pada Ibrani bab 10 ayat 23 sampai 24, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia, dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini yaitu perjumpaan dengan Yesus membawa kita pada pertobatan dan pemulihan, baik pemulihan fisik maupun pemulihan rohani. Pada ayat 23, Yesus mau menyatakan bahwa Ia anak manusia yang mampu berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa menyembuhkan baik fisik maupun rohani. Saat kita mau datang kepada Yesus, itu adalah jalan menuju pertobatan. Dan saat kita berjumpa dengan Yesus, itulah saat pertobatan. Dan pada kisah yang Yesus juga pada saat Saulus berjumpa dengan Yesus, pada saat Zakeus berjumpa dengan Yesus, dan pada kisah Yesus mengampuni dosa perempuan berdosa pada Lukas bab 7 ayat 36-50, Yesus mengampuni dosa perempuan itu sehingga ia dipulihkan dan setia mengikuti Yesus sampai Yesus disalib. Sekarang kita tahu kemana kita harus pergi. Kita harus mengantarkan jiwa-jiwa untuk mengalami pemulihan dan pertobatan, yaitu hanya kepada Yesus saja. Dia yang mampu melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa penutup bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu bila pagi hari ini Engkau telah memilih kami dan membawa kami boleh ikut dalam saat teduh bersama, memuji dan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh saudari kami, Vero. Terima kasih juga Bapa, melalui firman-Mu kami diingatkan kembali agar iman kami boleh menjadi sarana bagi rahmat-Mu Tuhan untuk menolong sesama kami dan menjadi sarana agar sesama kami boleh berjumpa dengan Engkau dan mengalami suatu pembaharuan. Bapa, kami bersyukur berada di dalam komunitas ini. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Engkau letakkan di dalam komunitas ini, di mana kami boleh menjadi keluarga satu sama lain, saling mendukung, saling membawa ke arah yang baik menuju Engkau. Kami bersyukur juga Bapa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, beserta orang-orang yang Engkau pakai di dalamnya menjadi pekerja-pekerja-Mu. Kiranya rahmat-Mu melindungi kami semuanya, dan kuasa nama Tuhan Yesus menguduskan kami agar kami boleh menjadi pekerja-pekerja-Mu di ladang-Mu ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk persekutuan PHKIT nanti malam yang akan dibawakan oleh saudari kami, Nirna. Kiranya Bapa memberkati saudari kami ini agar dapat membawakan firman dan renungan kepada anak-anak dengan kuasa-Mu. Berkati juga seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Kiranya rahmat-Mu menyertai seluruh acara dan memberkati setiap anak-anak yang hadir. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau dan Roh Kudus-Mu memimpin kami semuanya dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Bapa, kami mau tutup doa kami dengan doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus.
Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.